halo, apa kabar Anda semua? Ketemu kita di hari Selasa ya, dan seperti biasa saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, gimana situasi? Aman terkendali? Terkendali dengan semangat 0%, semua mesti dikendalikan. Semangat. Ini dunia politik makin makin seru nih. Soal perpanjangan masa jabatan yang disampaikan oleh Ketua MPR itu masih terus bergulir gitu ya. Kalau Anda di media sosial tuh muncul poster-poster tentang yang disebut penjahat konstitusi Indonesia, ada yang bilang begal konstitusi dan sebagainya ini. Nah, masuk beberapa nama masuk tuh, bahkan termasuk tentu saja Bambang Susatyo, ketua DPD Lanyala masuk, terus ketua-ketua umum partai yang di kabinet juga masuk karena dianggap ini berkaitan dengan soal perpanjangan masa jabatan atau penjadwalan ulang pemilu, isunya seperti itu. Dan yang menarik ini politisi kelihatannya PDIP masih dalam posisi yang cukup kritis berkaitan dengan itu ya. Kemarin TB Hasanuddin misalnya mengingatkan Bambang Susatyo, yang sekarang ini Masinton yang menyatakan bahwa dia mengingatkan hati-hati Pak Jokowi bisa berakhir seperti Pak Harto, gitu Bung Rocky. Ya, saya kira emosi publik atau kemarahan publik mulai terarah pada keangkuhan Pak Jokowi itu. Dan orang akhirnya melupakan seluruh pagelaran pesta perkawinan yang adalah pesta budaya macam-macam tuh. Karena pada akhirnya orang hitung termasuk pesta itu juga dimaksudkan untuk mengumpulkan konstituen. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena pada akhirnya orang mesti tiba pada satu masalah inti kita. Presiden Jokowi berambisi untuk terus berkuasa tuh. Jadi itu aja baseline dari politik kita tuh. Nah, dalam keadaan itu tentu yang paling terganggu adalah capres-capres ini, termasuk mungkin Pak Prabowo belum atau udah kesel juga tapi belum bisa bicara karena ada di dalam kabinet. Ibu Mega pasti tahu bahwa itu untuk menghalangi PDIP supaya tunduk nanti pada negosiasi itu. Jadi kira-kira kalau kita dengar keterangan dari Masinton segala macam itu pasti keterangan Ibu Mega. Ya. Tapi masalahnya Ibu Mega juga kirim-kirim sinyal untuk yang nego kecil-kecilan kan. Ya. Itu buruknya di dalam politik kita tuh. Kalau memang menganggap bahwa 3 periode itu buruk, ya lakukan sesuatu untuk betul-betul membatalkan ide itu. Kan PDIP bisa bilang kami akan walk out. Kami akan bubarkan fraksi kami di DPR. Kan yang dibubarin fraksi, partainya tetap. Jadi mesti ada satu siasat yang betul-betul menunjukkan bahwa PDIP itu betul-betul tegak lurus dengan konstitusi, bukan tegak samping. Itu soalnya tuh. Ya, ini menarik ya, karena saya kira tentu saja kita berharap itu pada partai-partai politik, karena kita tahu ini sebenarnya moral hazardnya luar biasa. Partai-partai politik itu pasti dijanjikan hal yang, kalau perpanjangan kan pasti dijanjikan mereka lah, udahlah nggak usah ada pemilu, kalian nggak usah keluar duit lagi, tinggal bagi aja kursi-kursi di DPR, yang lain juga begitu, DPD juga begitu, semualah semua dapat jatah, kan kira-kira begitu sebenarnya Bung Rocky yang terjadi. Dan saya kira udah dapat jatah itu kan. Karena nggak ada partai yang kritis. Artinya memang negonya udah selesai di tingkat partai. Tinggal dinaikkan ke tingkat regulasi itu. Itu yang terjadi. Dari mana uangnya? Ya pasti dari oligarki kan. Nggak ada uang dari negara buat itu kan. Jadi dengan mudah kita lakukan analisis politik. Ide ini adalah ide dari mereka yang ingin memperpanjang akumulasi modalnya dengan memperpanjang kekuasaan orang yang akan menjamin itu. Kan logika itu gampang aja kan. Lain kalau kita tahu bahwa itu idenya betul-betul kedaruratan segala macam tuh. Kalau kedaruratan ya bikin aja triumvirat tuh yang bisa atasi keadaan tuh. Jadi bukan memperpanjang, dan setiap isu memperpanjang diputar-putar. Oh ini bukan memperpanjang, ini hanya penundaan segala macam. Tapi intinya adalah nggak ada calon dari Pak Jokowi yang mampu untuk menandingi Anies. Gampangnya begitu aja tuh. Lain coba bayangin misalnya kalau Ganjar elektabilitasnya udah 60%, itu pemilu dibikin besok atau selesai problem. Jadi semua ini soal angka elektabilitas saja tuh. Demikian juga Pak Prabowo tuh. Kalau Pak Prabowo misalnya menganggap dia udah di atas 40%, dia tuntut aja bahwa tidak boleh ada perpanjang karena itu saya nggak akan jadi presiden tuh. Tapi Pak Prabowo juga atau Gerindra juga lagi hitung-hitung mungkin memang nggak nyampe tuh 30%. Kalau itu menunda itu justru membuat mereka mungkin mampu untuk menambahkan jadwal kampanye segala macam dalam 2 tahun ke depan. Juga anggota DPR-nya langsung dapat gaji tanpa pemilu.
Jadi pragmatisme itu udah ada di dalam otak busuk dari partai politik kita tuh. Itu intinya. Jadi sekali lagi kita ingin makin relevan untuk boikot pemilu. Ya, kalau memang pemilunya nggak diadakan, bagaimana mau diboikot? ya, ya, ya kita boikot lah semua gejala yang mengarah pada perpanjangan itu dan menganggap bahwa udahlah, mending kita semua pilih Bupati Meranti aja tuh sebagai pemimpin karena dia yang paling hebat dalam membayangkan kesulitan politik yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi, demikian sebaliknya tuh. Jadi ide-ide gila semacam ini yang kemudian kita lihat bahwa perlahan-lahan memang ide ini nggak akan dihentikan. Jadi selama Anies bergerak di daerah, selama itu juga ide menghalangi Anies adalah dengan menunda pemilu kan, supaya Anies nggak bisa ikut pemilu tuh. Nah ini yang saya sebut beban pada Anies sekaligus tantangan pada Anies. Mau nggak Anies bilang, iya silahkan perpanjang, tapi saya udah dipilih secara de facto oleh publik. Kan itu yang mau kita lihat tuh. Jadi tetap dalam soal itu mau isu apapun tetap karena Anies jadi calon presiden. Orang bilang Anies nyolong panggung. Ya memang politik ya nyolong panggung lah. Masa nyolong APBN itu kan. Oke, tapi gini, kita kembali lagi ke pernyataan dari Mas Hinton. Saya kira penting ya, karena namanya ambisi udah nggak bisa kita cegah gitu. Cuma kan kita itu perlu belajar dari sejarah gitu, dan sejarah itu kan secara selalu berulang ya. Selalu begitu ya, ada gamenya begitu ya, Bung Rocky. Nah, ya itu pasti akan berulang, dan itu yang tadi saya terangkan, Anies pasti juga menganggap itu akan terjadi, karena itu dia mesti bersiap jadi pemimpin non elektoral yang memungkinkan apa dulu tuh grup Ciganjur itu dibentuk lagi kan. Lalu sama-sama datang ke istana neken Presiden Soeharto untuk mundur. Nah, sekarang juga bisa terjadi, Presiden Jokowi bisa ditekan dengan cara yang sama oleh masyarakat sipil kan. Dan beban Pak Jokowi justru lebih ringan untuk dijungkirkan daripada Pak Harto tuh. Karena di daerah kan pembangkangan udah berlangsung, itu mudah sekali itu. Dulu Pak Harto nggak ada yang membangkang di daerah, yang membangkang tuh mahasiswa tuh, yang kemudian diikuti oleh menteri-menteri strategis Pak Harto. Lalu diputuskan dilengsarkan aja, dan Pak Harto kalkulasi itu, maka sebelum proses DPR berlangsung, MPR ya beliau mengatakan saya mundurkan diri itu. Sekarang kita lihat bagaimana siapa yang akan bela Pak Jokowi, relawan itu dikasih uang juga bubar tuh. Jadi itu intinya tuh. Sementara relawan Anies itu udah masuk pada satu prinsip yang disebut esprit de corps. Jadi kekuatan ikatan moral relawan Anies itu melampaui ikatan moral relawan Pak Jokowi. Karena relawan Pak Jokowi kan banyak juga relawan Jokowi yang merasa ya memang memang keliru kalau perpanjangan tuh. Tanya sama relawan yang paling bermutu, namanya Jokomania. Emmanuel Ebenezer. Iya, nanya pada Noel pasti menentang itu tuh. Jadi nggak mungkin relawan Jokowi itu utuh, karena ada di dalamnya yang betul-betul semangat demokrasinya lebih tinggi daripada sekedar mengabdi pada Jokowi itu. Jadi soal-soal semacam itu. Nah kita tunggu juga, sebetulnya yang paling strategis adalah gerakan PDIP itu. Pasti PDIP nunggu-nunggu momentum masa juga, menunggu pikiran masyarakat sipil. Jadi jangan dong, kan PDIP itu partai, dia punya fondasi yang lebih kuat, fondasi etik lebih kuat untuk menghalangi perpanjangan itu. Iya. Dan saya kira sebagai aktivis 98, teman-teman tahu, paham ya soal bagaimana Pak Harto jatuh, bagaimana dulu peran Pak Harmoko sebagai ketua MPR dan juga ketua Golkar yang menyatakan bahwa Pak Harto masih didukung oleh banyak orang. Dan ini kan terulang lagi pada Pak Jokowi. Pak Jokowi didukung loh ini oleh partai-partai politik, didukung oleh daerah kan gitu. Itu sampaikan, makanya kita perpanjang saja dan tinggal keluarkan perpu kan gitu, kira-kira yang sekarang dipikirkan oleh mereka itu. Tapi hati-hati yang tadi diingatkan bahwa jangan sampai nasibnya Pak Jokowi itu berakhir seperti Pak Harto. Ya itu mestinya Pak Jokowi bikin perenungan atau apalah, membatin lah, seperti seorang pandito membatin bahwa dia sedang dipangku, dan seseorang yang dipangku itu artinya huruf mati dia tuh. Kan filosofi Jawa begitu kan. Kalau Anda dipangku itu artinya Anda udah tewas itu kan. Jadi begitu kira-kira yang juga kita ingat gimana Pak Jokowi bilang, saya ada yang cari muka, ada yang macam-macam itu kan.
Nah sekarang orang bukan sekedar cari muka, udah di depan Pak Jokowi bilang Pak Jokowi muka Pak Jokowi itu muka 3 periode dan Pak Jokowi malah senang kan. Kan nggak ada reaksi dari awal yang memungkinkan kita percaya bahwa Jokowi nggak menginginkan 3 periode. Sekarang makin lama Pak Jokowi merasa mungkin. Dan karena itu yang dia bilang menampar muka itu artinya nggak akan terjadi. Dan Pak Jokowi makin tahu, dulu Pak Jokowi bilang tidak mau 3 periode karena Anies belum muncul. Nah, sekarang ada perubahan politik. Jadi faktor Anies ini betul-betul menyebabkan semua orang tuh ragu apakah kita bisa pemilu apa enggak pemilu tuh. Lalu orang menganggap bahwa ya Anies tuh tidak pantas jadi presiden, Anies itu belum ada kapasitas, Anies itu gagal ini. Oh iya, kalau itu karena itu cari yang lebih bagus dari Anies, cari aja. Kan bukan menghalangi Anies, menjelek-jelekan Anies. Anies memang jelek, tapi cari orang yang lebih baik dari Anies. Siapa? Nggak ada. Kira-kira begitu kan. Jadi ini frustrasi aja tuh, lihat Anies dielulukan, Anies bisa masuk kampus, bisa bicara dengan masyarakat bawah. Lalu orang mulai cemburu tuh. Saya bukan menjadi follower Anies. Saya ingin mendorong Anies supaya masuk dalam persaingan politik. Nah, Anies adalah benchmarknya tuh. Anies kurang, cari yang lebih dari Anies. Siapa? Ganjar. Ganjar lebih kurang dari Anies. Kan begitu kan. Jadi sebetulnya parameter yang disediakan sejarah itu yang mau dihalangi oleh tadi bibit-bibit arogansi yang mulai ditanamkan oleh Bambang Susatyo. Dan kita mau tagih dari Golkar. Golkar kalau begitu mau mengulangi proses di 98 ketika ketua MPR-nya adalah dari Golkar dan lalu membusukkan perpolitikan tuh. Jadi kita bisa anggap juga bahwa Bamsud itu adalah Neo Harmoko. Ya kebetulan sama-sama dari Partai Golkar juga ya. Kalau dia ketua umum, tapi kalau Pak Harmoko kan waktu itu ya dia wakil ketua umum, kalau Pak Harmoko kan ketua umum gitu. Tapi settingnya mirip-mirip gitu ya, hati-hati. Saya kira tadi itu sejarah akan berulang, itu hukum alam gitu yang bisa terjadi. Nah, kita mesti sekarang kita pindah sedikit. Nah, saya sebenarnya berharap, saya kira bukan saya, Anda juga dan kita semua juga berharap ini partai-partai politik yang selama ini menghalangi Pak Jokowi untuk 3 periode itu konsisten, terutama dalam hal ini PDIP, karena bagaimanapun juga kalau itu terjadi yang ikut bertanggung jawab yang akan dituntut publik itu PDIP, karena dia petugas partainya PDIP gitu. Kenapa nggak bisa menertibkan, tidak mendisiplinkan kader partainya? Tapi persoalannya Bu Megawati juga terlibat dalam trade off yang Anda sebut tadi, kecil-kecilan gitu ya. Ini yang terbaru, ini baru saja keluar Perpu nih. Apa itu? Dengan nomor urut partai pemilu 2024. Ini pun kalau jadi ya, kan Bu Mega waktu di Seoul di Korea mengingatkan bahwa dia menginginkan itu agar sudahlah partai politik lama itu nomor urutnya tetap gitu. Dan ternyata saya pikir kan tadinya ditentang juga oleh Gerindra, misalnya Desmond bilang wah ini kayaknya Bu Mega dapat ide dari dukun. Kata Desmond begitu. Tapi ternyata sekarang dikeluarkan perpunya dan dari tanda tangani oleh Pak Jokowi gitu. Ini soal konyol nih kan. Jadi kalau dia jadi konsisten kan ini bisa jadi jurisprudens kan. Bahwa seterusnya berarti PDIP akan punya nomor 3 itu. Dan partai-partai yang lain nggak mungkin berubah. Nah masalahnya kalau terjadi penyederhanaan partai misalnya tuh karena proses natural mungkin dengan 3 partai yang ada di situ tuh. Dan itu artinya partai-partai yang lain yang nomornya sebetulnya nomor urut 1. Misalnya saya bayangkan secara hipotetis gitu ya. Karena dalam membuat aturan kita juga mesti mampu untuk menghipotetiskan isi aturan itu. Kalau misalnya 2024 partai-partai yang lolos parlemen threshold itu adalah partai dengan nomor di atas 10 misalnya, 11, 12 itu. Nanti kalau diikut pemilu, dia akan disebut nomor urut 11, padahal yang ikut pemilu cuma 4 itu kan. Lalu orang bingung. Jadi ini konsekuensi matematik yang nggak pernah dipikirkan dulu. Hanya karena Ibu Mega minta lalu diiyakan itu. Dan Ibu Mega juga ngapain? Kalau gede ya mau nomor 37, 203 juga itu akan diingat orang. Kan yang diingat orang adalah kader Ibu Mega siapa. Lain kalau partai itu betul-betul orang tahu ya itu Puan adalah pemimpin partai, Puan adalah calon presiden. Ya udah orang nggak akan lihat nomornya, orang akan lihat oh Puan. Jadi di kepala orang itu kadernya Puan, maka ditusuklah PDIP itu. Kan itu intinya kan. Jadi buat apa ngotot pada soal-soal semacam itu? Dan kita tahu KPU juga pasti kena pujukan istana. So, oke, kasihlah Bu Mega supaya Ibu Mega nggak terlalu menjewer kuping Jokowi. Kira-kira itu kan.
Ini Ya, tukar ya. tama yang konyol sebetulnya. Ya, ece lain gitu. Jadi memang di sini kalau saya lihat misalnya PDIP itu nomor 3, memang nomor cantik ya, gampang begitu orang buka kertas suara udah kelihatan. Tapi sebenarnya nggak ada pengaruh ketika pendukung PDI. Dia akan cari di mana PDI, kalau nggak ketemu di halaman pertama, dia sampai halaman ketiga juga dia cari kan, kira-kira begitu. Jadi yang saya mau bayangkan ini pasti yang sebel banget ini seperti Demokrat juga, kemudian PAN gitu, karena PAN tuh nomor 12, terus kemudian Demokrat nomor 14. Jadi Ya, tapi mungkin udah diatur sebelum ya. Perpu keluar kan, udah sounding kecil kira-kira begitu kan ya, gampang lah. Nanti kami permudah apa namanya nih, pencatatan caleg segala macam, kami aturlah di daerah ini, kami kasih kelonggaran untuk sedikit memanipulasi suara, kira-kira begitu. Kan ini politik yang membusuk semua hal, anything goes kan. Jadi sebetulnya masalah kita itu bukan soal nomor apa, bukan nomor. Kita mau tanya kader PDIP siapa, kader Demokrat siapa, kader Gerindra siapa. Orang akan lihat itu. Nah setelah orang lihat itu, dia nggak mau peduli nomor berapa pun, dia akan cari lembar yang ada kadernya itu kan. Jadi sebetulnya itu ini kayak mistik doang. Nomor 3, nomor 3 apa sebetulnya? Kalau betul-betul nomor 12 yang favorit publik, ya udah. Saya nggak tahu Nasdem nomor berapa, nomor 5 ya. Nasdem di sini, wah ini sebentar saya cari. Nasdem nomor 5 ya. Nasdem nomor 5 dan gitu. Ya, Anies dengan gampang bilang, apa kabar? Angkat tangan nomor 5, lalu kena penalti itu karena menyampaikan apa kabar, tapi itu nomor urut Nasdem. Jadi mistik number ini yang membuat politik juga jadi kayak mainan para dukun itu. Ya, nanti lama-lama ada yang menolak nomor 4, Bung Rocky, kan selama ini kalau dalam mitologi, dalam kosmologi Cina, ini nomor 4 ini angka sial. Iya, itu nomor duka cita itu. Ya, nah ini di sini kalau sekarang ini Golkar yang nomor 4 itu. Warnanya sama tuh, kuning juga, warna duka. Oh, warna kuning nomor 4 pula. Tapi ternyata selama ini nggak berpengaruh, Golkar juga tetap oke. Kan gitu ya. Ronaldo CR7 itu ya, itu melekat pada dia tuh. Tapi kan ini partai ngapain bermain-main dengan perdukunan. Betul yang disebut oleh siapa yang bilang, Gerindra ya? Ya, dukun si Desmond yang bilang. Oh, Desmond. Ya, Desmond paham lah begitu-begituan. Ya. Tapi maksud saya begini, ini kita sulit terlalu berharap banyak dengan para tokoh-tokoh politik kita ini, karena memang mereka itu terlibat dalam barter kepentingan yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan urusan bangsa dan negara, tapi lebih pada keuntungan internal dan kelompok mereka saja gitu. Ya itu juga Bamsud itu, apa urusannya dengan negara tuh, mengucapkan ya saya hanya mau mengajak orang berpikir. Kalau dia mau berpikir, dia berpikir sebagai negarawan, bukan berpikir demi kepentingan Jokowi kan, itu soalnya tuh. Jadi apapun yang diucapkan oleh Bamsud itu, begitu dia bilang perpanjang, yang akan diperpanjang siapa? Ya Pak Jokowi senang apa enggak? Pasti senang. Jadi terlihat bahwa Bamsud disihir untuk menghidupkan wacana itu supaya terjadi perdebatan, dan di arus bawah perdebatan itu akan diarahkan pada setuju, kan gampang itu kita baca itu. Ya. Nah kalau kita menggunakan logika Lanyala kan, karena Pak Jokowi itu diperpanjang masa jabatannya untuk kembali ke UUD 45, dan setelah UUD MPR terbentuk ya dipilih presiden baru lagi. Saya membayangkan emang mau Pak Jokowi cuman sebentar aja diperpanjang masa jabatannya dan kemudian menyerahkan ke MPR kedaulatannya untuk memilih presiden berikutnya. Iya, itu mungkin kalkulasi di antara elit ya, antara istana dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara dengan para oligarki ini udah selesai gitu. Dan sangat mungkin Pak Jokowi gagal dibujuk untuk jadi wapresnya Pak Prabowo tuh. Nah, bagaimana mungkin Pak Prabowo mengiyakan wapresnya Pak Jokowi kalau potensi Pak Prabowo untuk memimpin itu dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi, yang sangat mungkin dibikin komunike nanti 2 tahun aja ya, setelah itu saya memimpin lagi itu. Jadi dianggap bahwa periode 2024, pemilu 2024 itu transisi doang dari Jokowi ke apa namanya nih, pewaris Jokowi itu. Selama pewaris Jokowi belum ketemu, maka akan diperpanjang terus. Jadi nanti 2024, 2029 hal yang sama juga berlangsung. Pak Jokowi belum punya kader, oleh karena itu kita perpanjang lagi ya.
sampai akhirnya Pak Jokowi dapat kader kan. Itu kan yang namanya permainan akal-akalan. Kita tahu otaknya siapa-siapa aja. Kita akan catat nama dari otak-otak itu, bukan nama orang-orangnya aja karena otaknya nggak. Nah, tapi saya kira gini, Bung Rocky, soal opsi dia Pak Jokowi itu jadi wakilnya Pak Prabowo, saya kira itu justru opsi yang hidup sekarang ketimbang opsi Ganjar, gitu ya. Artinya sekarang kalau kemarin kan kita membayangkan Pak Jokowi kalau gagal di opsi pertama Pak Jokowi diperpanjang, tapi kalau gagal ke Ganjar. Saya kira sekarang justru opsi yang berikutnya yang muncul adalah Pak Jokowi tetap jadi wapres. Itu kan seperti yang disampaikan oleh Yusril sama Hendra yang dia menyatakan dia menduga keras bahwa nanti pas Mahkamah Konstitusi bakal mengegulkan itu kalau diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Saya dengar begitu. Iya, itu bisik-bisik tetangga juga bilang begitu. Artinya Ganjar itu udah masuk kotak lah, karena sangat mungkin juga ya banyak berita-berita yang menunjukkan ada aliran dana siluman segala macam itu yang satu waktu mungkin bisa diterangkan tuh. Tetapi semua gosip itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi kehilangan grip pada kader-kadernya, kehilangan grip. Yang satu yang dia percaya ya sangat mungkin adalah Pak Prabowo, dan karena itu dia akan menempel kepada Pak Prabowo. Tetapi supaya tempelan itu betul-betul sempurna, maka Jokowi pasti menginginkan ya udah saya aja wakil presiden. So kalau saya bukan wakil presiden, bisa wakil presidennya yang menggugat saya tuh. Karena mungkin Pak Prabowo jujur hendak menyelamatkan reputasi Pak Jokowi, tetapi politik itu bisa berubah 2-3 jam kemudian bisa berubah tuh. Jadi kira-kira itu yang mau diamankan. Jadi kalau saya rumuskan, Pak Jokowi tadinya mencari orang untuk mengamankan dia. Sekarang dia merasa hanya dia yang bisa mengamankan dirinya sendiri. Itu intinya. Iya. Apalagi ternyata elektabilitas Ganjar nggak seperti yang diceritakan oleh nggak dipublikasi lembaga survei. Jadi dia Pak Presiden Jokowi tahu berat ini kalau terus dorong Ganjar gitu. Iya, saya dapat bocoran banyak lembaga survei dan dianggap udah di endorse Pak Jokowi pun nggak nyampe 20%, 27%. Itu artinya nggak bisa jadi presiden. Kasihan juga Pak Ganjar karena diiming-imingi sesuatu yang sebetulnya fata morgana. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Yang bukan fata morgana itu adalah 0%. Ya.